للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah melompat membahas bayanul azkar, teknis-teknis berzikir. Teknis-teknis berzikir ini sesuai dengan maqamnya Syekh Abdul Qadir Jilani membagi zikir itu dalam bentuk maratib, tertib atau tingkatan-tingkatan. Jadi urai secara rinci, dipahami dari Al-Quran, dari hadis, dari sunnah, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka dia menghasilkan sebuah ilmu yang sistematis. Kita sudah menjelaskan zikir itu ada zikir jahar, zikir lisan, kemudian ada zikir khafi. Zikir khafi ini dalam bahasa Nabi khairuz zikr al-khafi. Sebaik-baik teknis zikir adalah zikir yang tersembunyi, zikir yang di dalam hati. Karena kalau kita sudah mampu senantiasa mengingat Allah dengan hati, itu adalah tanda hati kita sudah hidup. Dan seluruh amalan kita ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tidak melibatkan hati, maka seluruh amalan kita tidak akan diterima. Tidak ada nilai pahalanya. Salat tidak hadir hati, tidak khusyuk. Bahagian-bahagian yang tidak khusyuk itu terbuang, tidak ada nilainya. Doa sama juga. Kullu doa maqbulun, semua doa dikabulkan Allah, kata Nabi. Illa, kecuali doa min qalbin khafil, kecuali doa yang terbit dari hati yang lalai. Maka kalau hati kita lalai, maka doa dipastikan tidak terkabul. Kita juga sudah jelaskan zikir nafs. Zikir nafs ini zikir jiwa, tempat bergejolaknya hawa nafsu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa nafsi wa masawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya, kata Allah dalam surah Asy-Syaff. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah mendatangkan, mengilhamkan kepada jiwa itu jalan fujur, jalan maksiat, karena ditempel di dalamnya keinginan hawa nafsu. Kemudian juga setan, jin qarin juga menggoda jiwa kita untuk berbuat maksiat, lalai dari Allah. Wa taqwa, dan juga ditempel di dalamnya nurani, Nur Muhammad yang mengajaknya untuk ke dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir jiwa ini sangat penting. Kalau di tarekat Naqsabandi, zikir jiwa ini pengalaman yang kita alami ini lebih kepada zikir, namanya zikir nafi isbat. Zikir nafi isbat itu melebur atau membunuh jiwa atau sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam jiwa kita. Setelah zikir jiwa baru masuk ke qalbu. Zikir qalbu ini zikir rasa. Hafal kita 30 juz Al-Quran, tapi kalau tidak terlatih hatinya, tidak hidup hatinya, bacaan-bacaan yang kita bacakan itu selalu kopong, tidak memiliki energi. Orang-orang yang mendengarnya pun datar, tak menggetarkan hati. Apalagi orang-orang yang sudah belajar ilmu rasa,
sangat gampang dia bedakan. Ini orang hatinya tidak hidup. Ini bacaannya tidak berenergi. Kenapa dikatakan Allah idza dzukirallah wajilat qulubuhum? Kalau disebut nama Allah gemetar hatinya. Kenapa hati kita bergetar ketika dibacakan Quran? Tiada lain jawabnya kecuali karena Al-Quran itu menghantarkan energi, memiliki energi, cahaya keimanan ada di dalam Al-Quran itu. Kalau dia tidak ada energinya, maka diri kita, hati kita tidak akan getar. Ya. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Baru masuk ke zikir ruh. Zikir ruh itu sudah masuk zikir diam. Ya. Kita memandang Allah dengan ruh. Ini lebih tinggi lagi. Zikir ruh. Sampai kepada nanti zikir ruh itu lebih kepada zikir musyahadah. Tak lagi berlapas dia, tak berhuruf, tak bersuara. Kenapa? Karena ruh itu kalau ngobrol dia nggak ada huruf, nggak ada suaranya. Kalau dia ngobrol, ya, dia hanya menatap saja dengan kepahaman, menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian zikir sir, zikir yang terrahasia, zikir Nur Muhammad, zikir khafi, sampai kepada zikir akhfal khafi. Beliau sampai ke dalam-dalam dia sebutkan, ya, dibagi dirinci beliau. Ini menandakan bahwa ilmunya rinci, kedalaman ilmu Syekh Abdul Qadir Jilani itu sangat rinci. Jadi zikir jiwa, zikir qalbu, zikir ruh, zikir Nur Muhammad, zikir sir, zikir rahasia, terrahasia, bahkan zikir khafi yang sangat tersembunyi, bahkan akhfal khafi. Zikir ini zikir sudah memandang seperti memandang nurjatnya, ya. Begitulah beliau menjelaskan, dan ini sudah kita jelaskan kemarin pada bulan lalu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan kepada fi bayani ahli tasawuf. Penjelasan tentang makna tasawuf. Ya. Bil bab 6-nya. Kata beliau, walam yusamma ahli tasawuf illa litasfihi batinihim binuril ma'rifah wat tauhid. Ya. Seseorang tidak bisa dikatakan ahli tasawuf kecuali litasfiyati batinihim, kecuali hatinya, batinnya sudah bersih. Bersih dengan apa? Binuril ma'rifah, dengan cahaya ma'rifah. Kenal dia dengan Allah, kenal sifat, asma, dan kenal dengan zat, atau minimal mendekati zat, kenal dengan nur zatnya. Wat tauhid, dan dia memiliki tauhid yang kokoh. Jadi kalau orang belum sampai kepada ma'rifat, belum bisa disebut dengan sufi yang sebenarnya, kalau belum bersih batinnya. Itu yang dikatakan beliau. Kemudian bapak-bapak yang dirahmati Allah, beliau mengatakan, kita ringkas, tasawuf itu berasal dari 4 kata. Ta, so, sod, ya, waw, fa. Falafdut tasawuf arba'al ahruf. Lafaz tasawuf ini 4 huruf. Huruf ta. Apa maksud huruf ta? Ta ini diambil dari kata minat taubah, dari kata taubah. Wahia ala wajhaini, taubatul zahir wa taubatul batin. Jadi kalau orang mau menapaki jalan tasawuf, langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah taubat. Maka tarikat manapun yang kita masuki, itu biasanya kita disuruh taubat. Istighfar, banyakkan istighfar, taubat. Ya, kalau di Naqsabandi disuruh kita mandi taubat, salat taubat, baru dibaiat. Ya, taubat. Kenapa disuruh taubat? Ya, taubatnya pun taubat zahir dan batin, harus serius.
Taubat zahir dan batin. Mungkin karena itulah Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan para wali-wali Allah ini diutus kepada orang-orang yang beriman, yang sudah siap dia untuk menapaki jalan ketuhanan. Kalau belum siap, biasanya orang enggan. Ya. Kebanyakan orang Islam ini kan, umat Islam ini kan orang Islam, bukan orang beriman bahasa kita. Kalau orang Islam ini, ya dia beragamanya sederhana. Seperti dikatakan Buya Hamka. Kalau kamu mau lihat orang Islam, gampang, lihat aja sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu orang Islam itu. Tapi kalau kamu mau lihat orang beriman, lihatlah sholat subuhnya jemaah. Kalau rajin dia itu orang beriman dirinya. Sampai begitu Buya Hamka mengurainya, memberikan tanda-tanda isyarat. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, taubat zahir. Kenapa kita taubat? Karena seperti yang dikatakan Nabi SAW dalam hadis sahih, setiap kali kita buat dosa, maka bintik hitam akan melekat di hati kita. Semakin banyak dosa, semakin banyak bintik hitam. Semakin banyak dosa, makin banyak bintik hitam. Lama-lama tertutuplah hati. Tertutup dengan kegelapan, maka orang itu tidak akan lagi percaya dengan Allah, tak percaya dengan kekuasaan Allah, tak terkesan dengan alam akhirat, tak terkesan dengan surga, dan tak takut lagi sama neraka. Nah, cobalah perhatikan orang yang banyak dosa, nggak mau ke masjid, nggak mau ngaji, ya, seperti nggak bertuhan hidupnya, nggak ada lagi takutnya. Agama itu nggak berkesan sama dia, Tuhan itu nggak ada kesannya. Surga neraka seperti tak ada dalam pandangan hatinya. Kenapa? Karena sudah ketutup. Kebanyakan dosa. Nah, maka lama-lama khatamallahu ala qulubihim. Distempellah hatinya. Maka kata Nabi, 3 kali kita tinggalkan sholat Jumat, masuk stempel munafik. Kenapa? Karena di Jumat itu ada tausiah untuk menghidupkan hati. Ya, 3 kali kita 3 minggu 3 Jumat tidak mendengar tausiah, tidak ada kajian masuk ke dalam hati kita, itu bisa membuat hati mati. Hati yang mati itu adalah hati orang munafik, hati berpenyakit. Ya, itu salah satu hikmahnya. Maka ketika kita istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Apabila kita beristighfar, maka ya, dosa-dosa bintik-bintik hitam yang ada di diri kita itu dia akan hilang, gugur bintik-bintik hitamnya. Ya. Bintik-bintik hitam itu gugur. Nah, maka langkah awal itu memang harus taubat. Kita harus memohon ampun kepada Allah supaya bintik-bintik hitam yang menutupi hati kita itu bisa berguguran. Ya, bisa berguguran dia. Ya. Karena setan itu bisa berjalan-jalan di tubuh kita, mengalir darah kita, tapi setan itu tidak bisa masuk ke dalam hati kita. Ya, karena dia tidak punya kuasa mengendalikan hati manusia. Dia hanya, setan itu sifatnya hanya dia hanya merangsang saja. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kemudian tobat yang dimaksud tadi 2, zahir dan taubatal batin. Batin kita pun ikut dilibatkan tobat. Ya, sungguh-sungguh. Orang yang tobat hanya di lisan, maka dia tidak akan berhenti dari berbuat jahat. Cirinya itu bedanya. Tapi orang yang tobat dengan hatinya serius, maka dia akan berusaha sekeras mungkin memberhentikan kejahatan. Karena dia tidak mau mengotori kembali, ya. Taubatul zahir kata beliau, yarji'u jami'a adahu zahira min az-zumun waz-zama'im. Taubat zahir itu adalah kembali anggota zahir tubuh kita itu menghindari, menjauhi dosa-dosa dan zama'im.
hal-hal yang tercela. Ya, menghindari hal-hal tercela dan dosa ila ta'ah. Kita menjadi orang yang taat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, katanya begitu. Ya, datangilah. Jangan lagi bermalas-malasan. Adapun taubat batin, kata beliau, ayyarji'u bi jamil atwaril batin alal mukhalafatil batin ila muwafaqati bi tasfiyatil qalbi. Adapun taubat batin itu adalah ya, menghindari seluruh yang bisa merusak hati sehingga hati kita tasfiyatil qalbi, ya, sehingga hati itu bisa tetap bersih. Wa idza hasala tabdil zamimah ila al-hamida faqad tamma maqamata. Nah, kalau dia sudah bisa meninggalkan tabzilal zamimah, menghindari zamimah perbuatan tercela kepada perbuatan hamidah terpuji, maka sempurnalah maqam ta yang dia lakukan. Kalau masih ada orang bilang tasawuf itu sesat, masa orang tobat sesat sih? Orang bersihkan hati sesat sih? Berarti nggak ngerti tasawuf kan? Ini yang pertama, ya. Yang kedua kata beliau, sod. Jadi sod. Apa dimaksud dengan sod? Sod berasal dari kata sopa. Ya, sopa ini ala nau'aini, dua hal. Yang pertama sopa al-qalbi wa sopa as-sirri, bersih hati dan bersih sir kita. Ya, sir itu rahasia atau sangka-sangka di dalam hati lagi gitu ya. Bersih. Maka orang tasawuf itu selalu berbaik sangka sama Allah, selalu berbaik sangka kepada manusia. Beda dengan orang yang syariat, hatinya sirnya tidak bersih, selalu buruk sangka. Orang ziarah kubur dianggap nyembah kubur. Masa orang gak bisa bedain mana kuburan mana Allah? Ulama-ulama udah belajar agama 40 tahun, 50 tahun, udah kenal Allah, ziarah kubur disebut nyembah kubur. Dari mana jalannya? Kalau mereka udah kenal Allah, mana kuburan. Nah, tapi karena mereka tidak bersih hatinya, mereka menduga-duga, mengklaim saja dengan kebusukan sangka-sangka yang ada di qalbunya yang tidak bersih. Maka mereka katakan, aku kuburiyun, penyembah kubur. Ya otomatis orang marah besar lah disebut di penyembah kubur. Ya kan? Dia nggak syirik. Dia nggak kenal dengan Allah. Ulama-ulama masyayikh kita sudah sangat kenal dengan Allah. Jangankan Allah, ya, jangankan ruh, alam ruh, Allah pun sudah mereka kenali. Hampir kepada ma'rifat jat. Tahu mereka mana ruh, mana Allah Ta'ala. Sementara yang mengklaim mengatakan kuburiyun itu jangankan kenal Allah, ruh aja pun mereka nggak kenal. Alam jin pun buta. Tapi mereka menuduh buhtanan azima dengan tuduhan yang sangat ya dusta yang besar. Ini kerusakan orang-orang yang tak mau membersihkan hatinya, suka berburuk sangka kepada orang beriman. Ya. Maka orang sufi itu tidak mau berburuk sangka. Ya. Makanya jiwa orang-orang yang belajar tasawuf itu biasanya lebih tenang karena dia bermain di qalbu. Perhatikan Habib Umar. Ya, bagaimana karakternya ya, lebih tenang, santai, ya. Tidak emosian gitu ya, bisa mengendalikan jiwanya dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini shot. Jadi shot itu dibersihkan hati dan dibersihkan sir, rahasia-rahasia hati atau lintasan-lintasan hati dibersihkan juga, termasuk dari buruk sangka. Fasofa'ul qalbi, yang dimaksud dengan sofa'ul qalbi ya ayyasbiya qalbahu minal qadratil basyariyah, ya misal alaqatul lati tahsilu fil qalbi min kasratil akal. Ciri-ciri bersihnya hati itu bisa dilihat kata beliau dengan menghindari kasrul akal, rakus makanan, ya. Jadi kalau kita masih rakus itu berarti hati kita belum bersih, jiwa kebinatangannya masih kuat. Wasyarab minal halal, walaupun halal, tapi nggak boleh berlebihan, nggak boleh rakus.
Wa kasratul kalam, banyak bicara, banyak ngomong yang sia-sia, yang tak perlu-perlu diomongin. Ini ciri hati yang enggak bersih. Wa kasratun naum, mau tidur aja bawaannya, pemalas. Jadi kalau ada orang bilang orang tasawuf itu pemalas, nah itu namanya orang enggak ngerti ilmu tasawuf. Kenapa ulama tasawuf bilang orang yang tasawuf itu tidak boleh banyak tidur, enggak boleh pemalas, enggak boleh banyak makan. Ya kan? Wal kasratul muhla hajatud dunyawiyah, dan tidak terlalu banyak melibatkan diri untuk memikirkan hal-hal selain Allah. Dalam bahasa lisannya dunia. Maksud dunia di situ adalah sesuatu yang tak berhubungan dengan kebaikan, tak berhubungan dengan Allah. Ya. Maka nanti kata Nabi dalam sebuah hadis, aku melihat Abdurrahman bin Auf merangkak menuju surga. Ya. Kenapa? Dia dilihat Nabi ruhaninya merangkak masuk surga. Nabi itu bisa melihat alam ruh dalam keadaan jaga dengan izin Allah. Dia lihat ruhaninya masuk surga dalam keadaan merangkak. Itu gambarannya. Kenapa? Kata Imam Al-Ghazali, karena ya, kalau kita nilai-nilai keimanan kebaikan itu akan menarik kita menuju surga dengan kencang. Tapi kalau banyak urusan dunia kita terlalu banyak, itu menghadang kita untuk ingat Allah, untuk melaju ke surga. Nah, Abdurrahman bin Auf karena hartanya terlalu banyak, dia terlalu banyak urusan harta benda, sehingga dia kadang-kadang lupa ingatannya itu ke harta. Jadi karena banyak ingatan dia ke harta, itu menghadang dia untuk ingat Allah dan untuk masuk surga dengan kencang. Itu salah satu hikmahnya, ya. Bukan kita nggak boleh kaya, boleh, bagus. Tapi jangan sampai kekayaan kita itu melupakan kita, menghadang kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara umum kebanyakan manusia kalau mengingat harta benda, ingat duit, ingat macam-macam, secara otomatis banyak yang lupa sama Allah. Itu manusiawinya, ya. Karena kita sudah mikirin yang selain Allah, maka tertariklah pikiran kita, hati kita ke sana. Masyiral muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa tasfiyatul qalbi min hadhihi dzakarat la tahsilu illa bi mulazamati zikrullah. Bersihnya hati ini, ya, tidak bisa dilakukan, tidak bisa dicapai kecuali dengan melazimkan zikrullah. Dengan apa? Dengan talqin jihir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir jahar. Lazim. Kalau sudah enak zikir itu, apapun nanti, kita pun nanti makannya ya enggak rakus. Karena sudah menikmati zikir itu kan. Ya. Fil ibtida, zikir jahar di awal, ila ayyablagha maqamal haqiqah, sampai dia kita masuk ke maqam hakikat. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sampai nanti, ya. Sampai nanti kita orang beriman itu apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hati kita. Nah, itu ciri hatinya sudah mulai bersih hidup. Kalau disebut nama Allah, hati tidak bergetar, tidak ada getaran di hati, ini hatinya masih belum hidup. Ya. Maka kalau pengalaman saya sesama orang tarikat, kalau berimam, oh itu luar biasa nikmatnya, Pak. Sama-sama mengerti ilmu rasa, sama-sama hidup rasanya. Nikmat sekali, ya Allah. Ya. Saya sekitar seminggu 2 minggu lalu ziarah hidup, jumpa Tuan Syekh guru, suruh jadi imam. Begitu jadi imam, salat asar, datang asar imam. Salat asar itu saya rasakan hampir 100% hati saya tidak berpaling dari Allah. Hampir 100%. Ya Allah, nikmatnya doa salat dengan Tuhan saya ini. Saya pikir itu dulu sebelum masuk kita tarekat, kita nggak percaya khusyuk itu gampang. Nggak percaya kita ada orang yang bisa khusyuk. Hah? Tapi sesudah kita dalami tarekat, ternyata
Khusyuk itu nggak berat-berat amat sebenarnya kalau kita sudah terbiasa tahu ilmunya. Maka jadi percaya kita, kenapa lah dulu Imam Ali ditarik tombak dari kakinya waktu sholat dia tidak terasa sakit. Nah itulah dia rupanya. Bisa kita sampai ke makom sana Pak. Ya. Itu kan bukan omdo, bukan omongan doang. Itu kan kenyataan sejarah. Dan sahabat yang seperti itu bukan 1-2 orang, banyak. Lalu kenapa orang sekarang gak ada yang bisa? Apa Tuhannya beda? Tuhan sahabat dengan Tuhan kita sama gak? Sama. Ya. Zikir kita dengan zikir sahabat sama. Tapi hasilnya kok gak bisa sama? Kok jauh sekali? Ini kan masalah nih. Berarti ada yang salah kan? Ada yang salah. Karena kita tidak dituntun ahli ma'rifah, orang yang ahlul basirah. Sahabat itu dididik oleh ahlul basirah. Siapa didiknya? Nabi SAW. Nabi hatinya, qalbunya kasyaf. Ya, selalu diperlihatkan Allah malaikat, alam ruh, diperlihatkan Allah surga, neraka. Maka Nabi bisa menjelaskan isi surga neraka itu apa. Kalau nggak diperlihatkan, beliau nggak bisa jelasin. Ya. Nah, itulah yang mendidik sahabat. Maka qalbu mereka hidup sahabat ini. Kenapa? Karena yang mendidiknya adalah Rasulullah SAW yang qalbunya, bahasa Syekh Abdul Qadir Jilani, yang qalbunya memang hidup. Disitulah diperlukan talqin tadi, mengambil la ilaha illallah. Dari siapa? Dari ulama yang qalbunya hidup, yang mengenali Allah. Ya. Nah, maka kata beliau, bersihnya hati ini ditandai dengan apabila disebut nama Allah gemetar dia, ai khasyitu qulubuhum, atau hati itu khusyuk, tunduk ke Allah Ta'ala. Al-wa khasyiyatu la takuna illa ba'da intibal qalbu minan nawabla wa tasbiyah wa tasqilah patang qasatihi suratul ghaib minal khairi wasyarri kama warda al-alim yang qasdi wal arif yasqalu. Jadi kata beliau, tidak bisa tidak, ya, atau tunduk hati, ciri-ciri hatinya itu tunduk, khusyuk. Kenapa hati kita tunduk, khusyuk, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ya karena sudah dibersihkan. Makanya dalam ayat lain kan Allah katakan itu, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Hei orang-orang beriman, apakah sudah tiba, sudah datang masanya hatimu khusyuk kepada Allah, hatimu tunduk khusyuk kepada Allah? Itu nyindir itu. Ya. Udah lama berislam, udah lama beragama, udah lama ibadah, hatinya pun tunduk juga kepada Allah, belum khusyuk juga kepada Allah. Itu cemana itu? Ibadah udah berapa tahun, tapi nggak khusyuk-khusyuk. Ya. Makanya Allah singgung kan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Hei orang beriman, apa belum datang masanya sama kalian? Apa belum nyampe ke makam khusyuk? Belum datang masanya, belum tiba waktunya hati kalian itu khusyuk tunduk ibadah kepada Allah. Ini teguran, nyindir Allah Ta'ala. Udah berapa puluh tahun dididik Nabi, apa belum datang masanya, belum tunduk juga hati itu? Ya percuma lah Nabi yang didik kan gitu. Nah, maka cirinya itu adalah khusyuk. Jadi harus ditalkinkan ya oleh ulama ahli ma'rifah, ahli basirah, supaya dia hidup dengan melazimkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian wasifah usir, bersih sirnya. Bersih sirnya itu ijtinab anil mulahajah ma siwa Allah. Apa ciri bersih hati, bersih sir kita, bersih sir kita? Cirinya adalah kita memalingkan hati dari selain Allah. Apapun yang kita lakukan karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah.
aku berbuat karena Allah, berangkat kerja ya Allah, aku berangkat kerja ini untuk melaksanakan kewajibanku mentaatimu ya Allah, mudahkan ya Allah waktu kita kerja ya Allah, sertailah kerjaku ini, berikan aku keberkahan. Lagi gajian kita ya Allah, terima kasih ya Allah, berkahilah rezekiku ini, berkahilah gajiku ini ya Allah. Nah, itulah orang yang bersih hatinya. Mau berangkat kerja ingat Allah, waktu kerja bersama Allah, merasa disertai Allah. Sesudah selesai dapat hasil bersyukur kepada Allah, minta diberikan berkah. Nah, kebanyakan kita Bapak yang dirahmati Allah, kamu kerja karena Allah enggak? Ya karena Allah Ustaz. Apa buktinya? Waktu berangkat kerja enggak ingat Allah, waktu kerja enggak ingat Allah, waktu gajian enggak ingat Allah. Kapan kerjanya karena Allah? Cobalah tarik ke diri kita Pak. Ya, kita bilang kerjanya karena Allah, cari nafkah karena Allah. Kapan Bapak ingat Allah? Waktu berangkat kerja enggak ingat Allah, waktu kerja enggak merasa bersama Allah. Sudah gajian pun enggak bersyukur sama Allah. Ya katanya tadi karena Allah kerjanya. Buktinya mana? Di awal enggak ingat Allah, di tengah enggak ingat, di akhir juga enggak ingat. Nah, berarti kita bohong kan? Jadi kerja kita ini selamanya buat apa? Untuk ngisi sejengkal perut aja. Enggak ada Allahnya. Nah, itulah dunia itu. Itulah yang disebut dunia. Lupa kita kepada Allah. Maka orang sufi itu dia sopat sir, bersih sirnya, bersih rasanya, rahasianya, rasanya bersih. Nah, apa ini maksud bersih rasanya? Dia ijtinaba anil mulahadha ma siwallah. Dia memalingkan hatinya dari terlibat kepada sesuatu selain Allah. Jadi semua perbuatannya itu disertakan Allah, ada Allah di situ. Nah, itulah bersih sirnya. Mau bilang orang tasawuf sesat, yang bilang sesat itu yang benar-benar sesat. Ya mereka enggak semuanya. Mereka kerja enggak bersama Allah kan. Itulah dia. Mana kedua, ya. Masyaallah muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Nah, bagaimana supaya bisa sampai ke sana? Kata beliau, ya, bimulazamati asma tauhid bilisani sirri. Ada zikirnya Pak yang membantu kita sana. Melazimkan nama tauhid. La ilaha illallah. Tapi dalam sir. Dalam rasa kita. Ya, kalau bahasa lainnya, ya Allah, aku ini kerja karenamu ya Allah. Ya, bantu aku supaya bagus kerjaku. Laksanakan kewajiban. Dalam hati kita ngomong gitu. Sir kita. Waktu kita kerja ya Allah, ini kerjanya berat ya Allah. Kalau aku bantu berat ini ya Allah, tolong bantu aku ya Allah, berkahi. Nah, itu bagian dari sir, ngomong hati kita dalam. Nah, bagaimana supaya sampai ke sana? Ya kita harus melazimkan la ilaha illallah dalam hati kita. Ya Allah, tiada yang nyata kecuali Engkau, tiada yang maujud kecuali Engkau. Engkau lah ya Allah, 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 Allah. Sehingga sir kita itu, rasa kita itu bisa merasakan betul-betul keberadaan Allah itu yang meliputi langit dan bumi. Ya. Wa idza hasalat hadhihi tasfiyah faqad tamma maqam as-sad. Apabila sudah sampai seperti ini, bersih hatinya, sopak sirnya, maka masuklah dia ke maqam sad. Maqam kedua. Maqam ta, maqam sad. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah wow. Apa yang dimaksud dengan wow? Wow maksudnya adalah al-wilayah, kewalian. Baru masuk makom wali. Kenapa nggak masuk makom wali Pak? Sudah bersih, sir sudah bersih, kerja selalu merasa bersama Allah, karena Allah. Waktu kerja selalu disertai Allah. Sesudah kerja dapat hasil, dapat gaji, bersyukur kepada Allah. Semuanya Allah. Ya, apa-apa yang dikerjakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, hidupku, matiku, aktivitasku, kerjaku, semuanya kuserahkan karena Allah semata-mata, rabbul alamin. Ya semuanya sudah karena Allah. Ya kalau sudah semua karena Allah, masuk ke makam wali lah. Ya kan? Al-wilayah. Nah, maka yang ketiga nanti wilayah, minal wilayah
tarattibu 'ala tasbiyati kama qala Allah Ta'ala ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka muncullah tauhid yang kokoh di dalam hati kita itu. Kita nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih. Kenapa? Karena kita selalu merasa bersama Allah, merasa bersama yang paling kuat, yang paling hebat, yang menciptakan langit dan bumi. Nah, kalau sudah hati sir kita sudah bersama Allah, kita nggak ada rasa takut dengan makhluk lagi. Syekh Bukotilan itu nggak ada takutnya sama pemerintah. Gubernur, dia khutbah, gubernurnya di situ dinasihati sama dia. Aku melihat pejabat ini begini. Ternampak di kasamnya. Janganlah kalian berbuat zalim, tegakkan. Dinasihatinya di mimbar dengan keras. Akhirnya tobat itu pejabatnya. Langsung tobat, Mas. Itu karamah dia. Ya. Dan ada takutnya. Kalau saya memahami, maka ulama-ulama tasawuf ini, ada tarikat ini sebenarnya yang paling ditakuti penjajah. Orang-orang non Islam itu ulama-ulama tasawuf. Muhammad Al-Fatih yang membuka Konstantinopel. Orang kagum dengan Muhammad Al-Fatih, tapi orang tidak meneliti bahwa dia orang tarikat. Bahwa pembimbing mursyid dia itu orang tarikat, penasehatnya. Salahuddin Al-Ayyubi, dia itu bayat dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan dia pengagum Imam Al-Ghazali dalam sejarah. Orang kagum dengan Salahuddin Al-Ayyubi, tapi tidak dilihat latar belakang kehidupannya. Ya. Nah, siapa lagi? Wali Songo apalagi kan? Yang ngomongkan Islam itu rata-rata orang tarikat semua. Termasuk nanti Pangeran Diponegoro, tarikat Sataria dalam sejarah Indonesia. Kagum dengan Pangeran Diponegoro, masuk dalam nama dataran pahlawan Indonesia. Tapi orang tidak meneliti siapa dia. Maka jangan-jangan ya, ada dugaan kita ya dari penelitian orang barat, jangan-jangan terma kultus. Wah, itu kultus sama Syekh. Kultus itu adalah terma istilah yang dihembuskan orang barat, orang Yahudi, orang pembenci Islam untuk menghancurkan tarekat supaya jauh dari ulama. Dimunculkanlah teori kultus. Maka orang-orang yang berpikiran awam gampang terpengaruh. Dianggaplah orang tarikat ini mengkultuskan guru. Tidak. Kultus itu apa arti kultus? Suci, bersih. Ya orang-orang yang selalu bersama Allah, selalu tobat, ya selalu bersih. Memang orang bersihkan diri. Kan gitu kan? Tapi kalau menyembah guru, aku dibilang kultus nyembah guru, itu goblok. Itu pasti orangnya gak ngerti tarekat itu. Saya pastikan gak ngerti tarekat. Kenapa? Ya kita kan sudah kenal mana Allah mana guru. Guru itu dihormati bukan disembah. Guru itu disayangi. Kenapa kita cium guru, tangan guru? Ya karena memang kita orang tua kita cium tangan, orang tua jasmani, guru ruhani itu orang tua ruhani. Kita cium tangan. Kita menghormati dan menghormati ulama-ulama ahli makrifat itu bahagian dari mengagungkan Allah. Inna min ijlalillah ijlalil ilmi wal ulama. Di antara manusia mengagungkan Allah, mereka memuliakan ahli ilmu, memuliakan para ulama, memuliakan ahli Quran, hamalatul Quran, para hafiz yang menanggung Quran, dan memuliakan zissaibatil muslim, memuliakan orang tua yang sudah punya obat. Ya orang tua kita kan kita muliakan, Pak. Ya. Kita muliakan, kita hormati. Bukan disembah, enggak ada itu sembah itu. Jangan-jangan itu, ya menurut saya ya, itu kemungkinan besar itu disusupkan itu. Teori kultus itu untuk menghancurkan dunia tarekat. Sehingga begitu dunia tarekat hancur, maka umat Islam menjadi lemah. Kenapa menjadi lemah? Gak ada figur yang diikut. Ya kalau dalam tarekat itu kalau masyayikhnya bilang perang kita, semua muridnya ikut perang, siap mati. Mohon maaf nih ya. Kalau misalnya ormas NU Muhammadiyah atau apa, putus keputusan Majelis Tarji, perang kita kata Majelis Tarji, orang Muhammadiyah mau ikut perang semua enggak? Sebagian lari enggak mau ikut perang. Enggak ada ketaatan pada pemimpin. Ya. Bahkan dalam politik saja ketika orang Muhammadiyah misalnya Majelis Tarji menyuruh memilih PAN, orang Muhammadiyah sebagian nyimpang enggak mau milih PAN.
Tapi kalau dunia tarekat, perang juga, perang. Karena dia kepemimpinan Islam ini kepemimpinan karismatik. Ya. Itu yang diajarkan Nabi, itu yang diajarkan khalifah. Ketika khalifah ngomong A. Tapi kalau khalifah ngomong A, sebagian ngomong B, terjadilah perang. Seperti masa Muawiyah. Tidak ada ketaatan. Itulah yang disembuskan orang-orang yang benci kepada Islam, supaya kita berkelahi perang. Ya. Dan supaya tarekat ini menjadi habis. Dan akibatnya di tanah Arab itu tidak ada lagi tarekat-tarekat. Dulu ada tarekat Jabal Qubis, sekarang udah gak ada. Gak ada tarekat sana. Diratakan. Ya, tidak diizinkan oleh pemerintahnya. Ya, pemerintahnya menganut akidah yang cenderung mujassimah. Allah itu berada di langit, istawa alal ars. Ya, di langit berarti Allah mengecil. Punya tempat tinggal, alamatnya di langit. Ya, kayak alamat palsu, ya kan? Ada lagi mengatakan bertangan. Kalau Allah itu punya tangan, tangannya dua-duanya tangan kanan, tangan kirinya enggak ada. Ya, kalau digambarkan ngeri kita bahkan. Tauhidnya rusak sebenarnya. Tauhid mujassimah, menjisimkan Allah Ta'ala. Padahal di dalam dunia spiritual Islam, di dalam tauhid tarekat, Allah itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna. Di dalam dunia tarekat, Allah itu muhitum bikulli syai', meliputi segala-galanya. Sama dengan tauhid akidah Thahawiyah, akidah salaf Imam Thahawi. Imam Thahawi orang taat, orang bertakwa, orang salaf. Dan ilmu akidah ini pun sudah mulai mereka buang. Karena tidak ada mengatakan di situ Allah bersemayam di atas aras. Nggak mereka pakai lagi. Nah, dulu mereka pakai, itu kan ulama salaf. Karena buku akidah yang paling tua salah satunya buku akidah Thahawiyah. Di situ tidak ada mengatakan Allah itu istawa alal ars, tempat tinggal di aras. Tapi dikatakan Allah itu muhitum bikulli syai', dan dia melemahkan seluruh, menantang seluruh hambanya, makhluknya. Ada nggak yang bisa meliputi segala sesuatu kecuali Zatnya, kecuali dia? Nggak ada. Karena itulah dia mukhallafatu lil hawadis. Maka karena itulah Allah itu tidak serupa dengan makhluk apapun. Karena itulah Allah itu tidak serupa dengan apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan karena itulah Allah tidak punya sepupu, tidak ada bandingannya. Sang Maha segalanya. Ya, kalau Allah duduk bertingkat di langit sudah kayak makhluk lah. Ya, apalagi di situ disebut Ar-Rahman alal arsy istawa. Itu kan Ar-Rahman, bukan zat. Kalau nama zat itu Allah. Kalau nama zat Allah katakan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi. Sifat zat itu nur. Sifat nur itu menerangi, meliputi segalanya. Itulah dia zatnya. Ya. Tapi Ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman itu Allah yang Maha Pengasih. Itu nama sifat, bukan nama zat. Ar-Rahman Ar-Rahim itu nama sifat. Sifat pengasih penyayang, bukan zatnya. Nah, dari situ saja sudah salah menerjemahkannya kan. Maka di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar itu, ayat mutasyabihat, samar-samar ini dikembalikan maknanya kepada ayat yang muhkamat, yang sudah jelas tegas. Ayat muhkamat itu apa? Laisa kamitslihi syai'. Dia tidak bisa diumpamakan karena dia sang maha segalanya. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dirinya. Jadi jangan berkhayal menggambar-gambarkan Allah di langit, Allah punya dua tangan, kakinya besar. Itu kan kita berkhayal pakai imajinasi. Padahal bahasa Nabi itu kalau sudah mutasyabihat dia bahasanya metafor, hanya gambaran. Wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, dalam liputannya. Nah, itu bahasa kan bahasa metafor. Ya. Termasuk dikatakan Allah dalam hadis qudsi, ya, dikatakan Nabi SAW bahwa Allah itu turun ke langit dunia sepertiga malam. Ya, kalau kita pahami secara tekstual sepertiga malam. Nah, sepertiga malam di sini waktunya sepertiga malam. Di Mekah selisih berapa jam? 4 jam. Nah, sepertiga malam Mekah sama sini beda. Jadi waktu yang mana mau dipakai? Ya kan? Nah, kalau Allah di atas sana di langit tempat tinggalnya, di sini langit, dari sini bumi. Begitu putar berbumi, langitnya ke bawah. Jadi kan nggak jelas tauhidnya. Sepertiga malam itu maksudnya kata Imam Al-Ghazali adalah Allah itu membukakan rasa dekat ke Allah itu hijab-hijab, ya, alam malakut itu dibukakan oleh Allah sehingga kita merasa dekat dengan Allah.
Maka kalau kita belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu hati, atau beribadah zikir munajat di waktu sepertiga malam, itu khusyuknya luar biasa, dan jasad kita ini seperti dikendalikan Allah. Ku jadikan dia memandang dengan pandanganku, dia berjalan dengan kakiku, kakinya berjalan kakiku. Itu yang dimaksud turun ke langit dunia. Ya, itu maksudnya. Allah itu membuka hijab-hijabnya sehingga kita terasa dekat dengan Allah Ta'ala. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka masuk ke makam wilayah, ala inna auliyallahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wa natijatul wilayah ay yatakhallaqa bi akhlaqillah. Hasil natijah dari kewalian itu adalah berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Sayang sama umat, cinta sama umat, Ar-Rahman, pengasih sama umat, Ar-Rahim, penyayang sama umat. Yang berakhlak dengan akhlak Allah. Sebagaimana kata Rasul, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah yang dibolehkan. Ya. Ai ittasafu bi sifatillah taala. Maksudnya adalah milikilah sifat-sifat yang dimiliki Allah Taala. Fatulabbasu khila'a sifat Allah. Maka kita memiliki menghiasi diri berpakaian dengan sifat Allah. Ya, ba'da khala'i sifatil basyariyah, setelah sifat kemanusiaan kita menjadi sirna, menjadi melemah. Sebagaimana Allah katakan dalam hadits kursi, "Idza ahbabtu 'abadan", apabila aku mencintai hambaku, kuntu lahu sam'an, maka aku menjadi pendengarannya, wa basaran, aku menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, wa yadan wa lisanan, aku menjadi mulutnya, lisannya ketika dia bicara. Nah, itulah yang dimaksud tadi. Nah, itulah makam wali kan, wilayah. Ya. Dan seterusnya. Dan yang terakhir, bapak-bapak yang dirahmati Allah, wal fa. Jadi tasawuf, ta, sod, waw, fa. Apa yang dimaksud dengan fa dalam tasawuf? Al fana, yaitu fana fillah. Fana, yakni an ghairillah. Idza fanatis sifatil basyariyah baqiyatis sifatil ahadiyah. Apabila sifat-sifat manusia kita hilang, suka makan, suka minum, rakus, ya, dengki, sikap-sikap kebinatangan habis, sifat-sifat kemanusiaan hilang, maka kita akan bersifat dengan sifat Tuhan, maka berkekalanlah sifatul ahadiyah, sifat ketuhanan dalam diri kita. La yabna wa la yambari wa la tazalu fabiyakal abdul fani ma'rabbu al-baqi wa mardahu. Maka selalulah kita dalam keriduan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati kita tetap bersama Allah. Masirul baqi, berkekalanlah kita, hati sir kita itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in halik illa wajah. Semuanya binasa kecuali wajah Allah. Salah satu ulama menafsirkan tasawuf, apa yang dimaksud wajah Allah di sini? Yang dimaksud wajah Allah di sini adalah amal-amal solih yang liwajhihi. Amal-amal solih yang dilakukan untuk mengharapkan ridhonya. Jadi segala yang kita lakukan itu hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Masuklah ke puncak ikhlas, baqo, berkekalanlah kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kau udah wali kan itu. Selalu bersama Allah. Wa natijatul amal shalih hayata hakikal insan. Nah, salah satu cirinya kata beliau, ya, hidupnya hakikat manusia, hakikat jiwa, hakikat ruh kita di dalam diri kita yang disebut tiflul ma'ani. Kama qala Allah Ta'ala, ilahi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Ya, semuanya kalimat yang baik naik kepada Allah dan amal soleh akan diangkat, ya, akan diterima Allah karena ikhlas. Nah, hidup tiflul ma'ani. Tiflul ma'ani itu Pak, ruh kita, diri sebenar diri, insan hakiki, ruh Rabbani yang ada dalam diri kita itu. Ya, bergantilah diri kita yang mengendalikan jasad kita, ruh Rabbani, tidak lagi ruh jismani. Karena ruh jismani sudah tunduk takluk lebur ke dalam ruh Rabbani. Maka sifat ketuhanan yang kita miliki, ya, maka sudah menjadi sifat ketuhanan nyata dalam diri kita, maka bermunculanlah karomah-karomah ini. Jangan pergi, kalau pergi celaka. Itulah wali, ya. Karena dia berbuat seperti sifat ketuhanan. Apa yang dikatakannya selalu benar, jadi kenyataan. Nah, itulah kalau orang sudah masuk ke makam wali, sifat ketuhanan itu.
Dan itulah yang ingin dicapai dalam tasawuf. Tinggi dan berat sekali. 40 tahun belajar ini belum tentu sampai, Pak. Kalau 40 tahun Bapak kerja keras nyari harta, insya Allah kaya. Tapi 40 tahun belajar ini belum tentu nyampe. Lebih berat ini untuk dijalani daripada menjadi kaya raya, kata ulama-ulama. Saya kira itu aja penjelasannya tentang makna tasawuf, ta, waw, pa, dan fa yang terakhir ya. Ta, sod, waw, fa. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang mau bertanya silakan.